Selanjutnya, kita masuk ke model complexity, overfitting, dan model selection. Dari proses training ini, kita bisa cek akurasinya berapa ya dari data trainingnya. Kemudian, kita akan memiliki ekspektasi di sini ya, dari setiap iterasi dalam proses training itu, akurasinya pun harusnya semakin tinggi ya, dan akan konvergen pada poin tertentu. Konvergen itu artinya seperti ini, kalau yang kita bicarakan di sini adalah akurasi trainingnya, maka biasanya di awal itu kan akurasinya rendah ya, dan akan semakin tinggi. Nah, kalau ini udah semakin ke sana gitu ya, ini nggak ada perubahan, itu artinya model kita sudah konvergen. Akan tetapi, tadi kan kita inginnya pada proses training, pada setiap iterasinya, modelnya akan memiliki akurasi training yang semakin meningkat ya. Tetapi di sini belum tentu ya, model yang memiliki training akurasi adalah model yang memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Goalnya dari model classifier yang kita bentuk itu seharusnya juga akan memiliki akurasi yang bagus untuk data yang baru ya. Data yang baru biasanya kita sebut di sini adalah data testing, atau kalau sebelumnya kita punya satu dataset utuh, itu berarti kita harus bagi dulu ke dalam training dan testing data ya. Ini dilakukan di awal. Nah, contohnya pembagiannya seperti ini ya. Misalkan ini training data, yang ini testing data. Antara training data dan testing data ini tidak boleh tercampur ya, makanya kita akan pisahkan dulu ya. Ini benar-benar dipisahkan. Kita simpan testing datanya sendiri gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki estimasi yang tidak bias di sini pada proses generalisasinya nanti ya. Jadi untuk training data ini nantinya akan kita gunakan untuk mentraining modelnya, dan testing data kita gunakan untuk mengukur performansi model yang sudah kita training tadi ya di paling akhir. Kemudian ini yang sering salah dilakukan ya, kita menggunakan testing data pada saat observasi hyperparameter. Observasi hyperparameter itu apa? Ini adalah proses untuk mencari nilai-nilai hyperparameter yang terbaik. Contohnya, kalau di decision tree nanti akan ada kedalaman dari pohonnya ya. Nah, kedalaman atau jumlah node yang akan kita bangun itu bisa disebut sebagai hyperparameter. Kita tidak boleh menggunakan testing data untuk observasi hyperparameter ya, jadi seolah-olah nanti testingnya itu jadi tidak unseen lagi gitu ya. Nah, jadinya gimana? Untuk menangani hal tersebut, kita bisa membagi data training tadi ya ke dalam data validasi di sini. Jadi contohnya kita punya misal all data ya, ini satu dataset utuh, kita awalnya bagi ya, misal di sini ada 1000 data ya. Misalkan di sini ada data testing gitu ya. Data testingnya kita pilih 100 ya. Ini misalkan ya. Kemudian ada data training, misalkan di sini 900. Nah, training kan tadi untuk membangun modelnya ya, atau mentraining modelnya, kemudian testingnya untuk mengukur performansi akhir ya. Kemudian gimana kalau kita ingin melakukan observasi hyperparameter? Berarti kita perlu bagi data training lagi ya, menjadi data validasi, misalkan di sini 100 gitu ya. Kemudian ada sisanya kita gunakan sebagai data training ya. Training di sini sebesar sisanya 800 ya. Jadi mohon dipastikan data testing ini benar-benar terpisah. Kemudian ini adalah perbedaannya, jadinya train set ini untuk mentraining modelnya ya, untuk melakukan pelatihan dari modelnya. Kemudian validation set itu untuk mencek ya performansi model pada saat training gitu bisa. Dan ini juga digunakan untuk mencari nilai-nilai hyperparameter yang terbaiknya, atau biasa juga disebut sebagai hyperparameter tuning ya di sini. Nah, sehingga data testingnya ya, ini digunakan untuk di akhir ya. Di akhir untuk mengetahui sebenarnya model yang kita sudah bangun ya, itu bagus atau tidak ya. Dan di sini untuk masing-masing metode itu kita lakukan testing sebanyak 1 kali ya, dengan nilai hyperparameter terbaiknya. Kemudian, ini ada salah satu ya, kesalahan yang sering terjadi ketika membagi data ya. Dan ini di paper yang sudah dipublish pun terkadang masih menggunakan yang namanya skema observing data split seperti ini gitu. Kesalahannya ada di mana? Jadi, misalkan di sini ya, ada yang ini adalah pembagian datanya 90 banding 10 ya. Yang ini adalah 70 banding 30. Yang ini adalah
50/50. Nah, ini untuk proporsi data trend ya. Yang ini adalah untuk proporsi data tes. Kalau teman-teman lihat di sini kan data tesnya ini proporsinya selalu berubah-ubah ya. Dan ketiga skema ini akan dibandingkan hasilnya gimana ya. Apakah ini pembagian data yang seperti ini fair atau tidak gitu. Nah, pembagian data yang seperti ini tidak fair. Kenapa? Karena data tesnya ini akan selalu berubah ya. Dan isinya pun otomatis akan berubah di sini. Ini perumpamaannya, misal kita akan masuk ujian universitas ya, di mana yang satu ya, soalnya adalah 10 soal. Calon mahasiswa kedua diujinya menggunakan 30 soal, mahasiswa ketiga diujinya menggunakan 50 soal. Nah, ini kan tidak fair ya. Seharusnya kalau ingin membandingkan sesuatu, ya soalnya itu harus sama. Atau dalam hal machine learning ini, datanya harus sama. Jadi ini tidak fair. Kalau data trennya berubah-ubah, tidak ada masalah gitu ya. Jadi yang fair seperti apa? Kita bisa lakukan pembagian data seperti ini kalau memang kita ingin melihat pengaruh besarnya data training terhadap akurasi modelnya ya. Nah, di sini kita bisa lakukan untuk testing datanya itu harus tetap sama untuk setiap pengujian ya. Jadi data testingnya kita bagi terlebih dahulu ya di awal dan kita simpan seperti itu. Nah, yang data trennya ini boleh kita ganti-ganti ya. Nah, kalau di sini kan ada data trend yang tidak dipakai gimana? Ya ini tidak masalah gitu. Ya asalkan data testingnya tidak berubah ya. Jadi ini mohon diperhatikan ya untuk pembagian data set ya. Jadi data testing itu harus dibagi di awal dan tidak boleh berubah-ubah untuk setiap pengujian ya. Ada lagi misalkan data testingnya untuk setiap pengujian itu menggunakan misalkan 10% dari data ya. Akan tetapi ini pas diuji ya, isi dari 10% itu selalu di random gitu. Ini juga tidak boleh ya. Kenapa? Karena ya sama aja data tesnya akan selalu berubah seperti itu ya. Sedangkan kalau ingin membandingkan data testingnya jumlahnya harus sama dan isinya pun juga harus sama. Ya. Ini tentang observasi pembagian data. Ya, ini contoh pembagian data tadi. Kemudian untuk membagi data training dan data validasi itu ada macam-macam ya caranya. Ada holdout validation, ada cross validation, ada k-fold cross validation ya. Ingat ini untuk membagi antara data training dan data validasi ya, bukan untuk membagi data testing karena data testing kita sudah bagi di awal ya. Nah, pertama kita masuk ke single validation split atau sering disebut sebagai holdout validation. Jadi di sini caranya ya, ini seperti handpick gitu. Jadi itu yang saya lakukan tadi di awal ya ketika mencontohkan. Misalkan kita bagi validasinya 100, trainingnya 800 gitu ya. Dan dari keseluruhan data langsung kita bagi begitu saja. Akan tetapi hati-hati di sini proporsi datanya ya. Tidak ada teori khusus ya. Data training ini harus berapa persen, data validasi harus berapa persen ya. Akan tetapi kita bisa lihat dari proporsi kelasnya ya. Jadi data validasi itu harus memiliki proporsi kelas ya yang mirip pada data training. Contohnya, kalau distribusi kelasnya itu misal di data training, ini kelas untuk positif ya, adalah proporsinya itu 60% gitu. Kelas negatif ya ada 40%. Maka di data validasi, distribusinya juga seharusnya mirip seperti ini gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu jomplang gitu antara distribusi di data training dan data validasi. Nah, ini cara menggunakan holdout validation ya. Kita memiliki data validasi itu tujuannya untuk hyperparameter tuning ya. Jadi di sini, misalkan kita sudah split datanya, kita pilih dulu hyperparameter yang mau diobservasi itu apa. Misalkan di sini ada kedalaman tree gitu ya. Kedalaman dari tree-nya. Misal kita mau coba kalau kedalamannya 5, 10, atau kita lakukan sampai selesai gitu ya. Berarti misal kita pakai yang 5 dulu gitu ya. Terus kita training, pakai data training ya. Setelah trainingnya selesai, kita evaluasi ya. Lihat matriks akurasinya menggunakan data validasi, terus kita catat ya. Begitu juga untuk yang 10 ya. Kedalaman 10, kita lakukan hal yang sama sampai selesai untuk nilai hyperparameter yang ketiga ya. Dari performansi validasi yang sudah kita catat di sini, kita pilih yang paling bagus antara 5, 10, dan semua kedalamannya kita lakukan tuh berapa. Oh ternyata misalkan 10 yang paling bagus ya. Berarti di sini kita bisa
training ulang menggunakan tadi yang 10 gitu. Terus kita baru testing menggunakan data testing. Nah, ini beberapa note pada pembagian data validasi ya. Di sini kalau data validasinya itu terlalu besar, maka data trainingnya akan menjadi sparse gitu ya. Atau yang diakibatkan oleh data trainingnya akan menjadi sangat kecil gitu. Dan ini biasanya akan bisa menurunkan akurasi atau performansi dari modelnya. Akan tetapi, kalau data validasinya itu terlalu kecil ya, maka kemungkinan data validasi ini tidak bisa merepresentasikan dari distribusi dari keseluruhan data point yang kita miliki. Kemudian yang kedua, di sini ada cross validation. Yang pertama adalah random cross validation ya. Jadi dari permasalahan tadi handpick ya, yang menggunakan holdout validation ini, bisa jadi data validasinya tidak merepresentasikan keseluruhan dataset yang kita punya gitu ya. Maka solusinya adalah kita pilih secara random gitu ya. Random misal berapa persennya gitu ya. Dan secara stokastik untuk pemilihan secara random ini berarti kita harus melakukan hal ini secara berulang-ulang ya, dan statistiknya mengatakan kita bisa lakukan 10 sampai 30 kali pengulangan. Ini alur kalau kita menggunakan cross validation ya yang random tadi. Berarti kita akan secara random ya men-split antara data training dan data validasi. Terus di sini kita pilih hyperparameternya ya. Kita lakukan proses training, evaluasi, kemudian kita catat. Terus hyperparameter yang kedua gitu ya, ketiga sampai selesai. Nah, baru di sini kita random lagi gitu. Random lagi datanya, kemudian kita lakukan ulang ya untuk misal hyperparameter pertama, terus muter lagi hyperparameter kedua sampai selesai, terus random lagi. Ini kita lakukan sebanyak 10 sampai 30 kali gitu ya. Dan kalau sudah selesai berarti kita dari yang udah kita catat, misal kita rata-rata performansi validasinya, misal dari tadi hyperparameter yang pertama itu rata-ratanya berapa gitu ya. Yang kedua rata-ratanya berapa, ketiga rata-ratanya berapa, dan sampai habis. Nah, untuk mendapatkan base hyperparameter ini kita cari dari nilai rata-ratanya tadi ya, yang dari sini. Kemudian kita training ulang ya dengan hyperparameter yang terbaiknya, kemudian kita tes menggunakan data testing. Selanjutnya ada namanya k-fold cross validation ya. Kalau tadi yang random cross validation itu kan kita harus melakukan proses itu 10 sampai 30 kali ya, dan ini akan sangat lama nanti waktunya. Maka kita bisa mereduce ya proses iteratif tadi menggunakan k-fold cross validation ya. Caranya gimana? Kalau menggunakan k-fold cross validation berarti kita akan bagi ya datanya itu, misal di sini kita pilih K-nya itu adalah 5 ya. Berarti kita akan bagi data training ini menjadi 5 folds ya. Membaginya gimana? Ya bisa secara random ya. Akan tetapi kalau di awal sudah dibagi seperti ini, ya ini yang akan kita gunakan secara terus-menerus. Misal ada 5 gitu ya, berarti nanti yang ini kita akan perlakukan sebagai data validasi ya. Yang sisanya, yang ini menjadi data training ya. Iterasi kedua gitu, yang ini fold 4 akan menjadi data validasi, sisanya training ya. Terus begitu sampai, karena kita menggunakan 5 fold, berarti jumlah iterasi di sini akan ada 5 iterasi gitu. Kemudian selanjutnya ada leave and out cross validation. Ini misalkan kita punya n data gitu ya. Ada n data, berarti kita akan lakukan k-fold cross validation sebanyak n kali, di mana satu data akan menjadi data validasi ya, dan sisanya akan menjadi data training. Misalkan pertama di sini data pertama akan menjadi data validasi, sisanya training ya. Di iterasi kedua, berarti data kedua jadi validasi, sisanya menjadi data training sampai selesai gitu ya. Tentunya di sini kalau datanya ada banyak ya, misal 10.000 gitu, berarti kita harus lakukan sebanyak 10.000 kali iterasi di sini. Selanjutnya ada namanya bias dan variance ya. Bias sendiri ini adalah selisih antara nilai aktual dan prediksi model. Jadi nilai aktualnya ini seperti akurasinya ya. Kemudian ada variansi, di sini adalah selisih antara model prediksi ya pada data latih dan data ujinya. Jadi kalau kita dari grafik ini, kita bisa bilang ya, di sini biasnya tinggi ya, variansinya rendah gitu, karena di sini selisihnya rendah ya.
Kalau yang di sini ini biasnya rendah gitu, tapi ini memiliki variansi yang tinggi gitu ya. Yang bagus yang mana? Yang di sini gitu ya. Nah, ini juga berhubungan dengan overfitting gitu ya. Misalkan dari 3 model ini kita punya ya. Yang pertama di sini garis ini merupakan garis prediksinya ya, dan ini misal permasalahannya adalah regresi, titik-titik ini adalah titik-titik data aktualnya ya. Model yang pertama terbentuk seperti itu gitu ya, sehingga di sini errornya lumayan besar ya di sini. Terus model yang kedua memiliki garis prediksi seperti itu ya, dan ini sudah lumayan mengurangi errornya. Tapi di model yang ketiga sangat fit ya, jadi seluruh data training di sini dapat terprediksi dengan benar ya. Tapi masalahnya apa? Kalau muncul yang namanya data testing nanti ya, maka di sini biasanya akan terjadi overfit. Overfit itu berarti untuk data training akurasinya sangat besar gitu ya, tetapi untuk data testing karena ini terlalu fit ya ke data training, maka akurasi testingnya bisa jadi drop gitu ya. Itu yang disebut sebagai overfit. Nah, kalau yang ini kan di data trainingnya juga nggak terlalu bagus gitu ya. Errornya gede gitu untuk data training. Sehingga untuk data testing pun ya, kemungkinan akurasinya juga tidak akan bagus gitu. Yang ini kita sebut sebagai underfit. Nah, yang kita cari sebenarnya yang mana? Yang best fit ini ya. Jadi, kalau dari ketiga model ini, kita akan ambil yang model kedua ya, karena di sini kita bisa bilang lebih fleksibel. Nah, kalau kita lihat dari grafik akurasi, berarti di sini, misalkan yang merah adalah akurasi training ya, yang hijau ini akurasi validasi, di sini dia bilang memiliki overfitting yang kecil ya. Nah, kalau yang biru ini yang perlu kita hindari ya, di sini memiliki gap yang sangat besar di sini ya, maka overfitnya juga semakin besar.